Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rosita Nurmaya. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Bakti Kencana Jakarta. Tujuan dari saya untuk mengumpulkan teman-teman, kita akan sharing mengenai pencegahan korupsi pada usia dini, seperti usia sekolah kalian. Oke, sebelumnya saya akan ingin menanyakan seputar sedikit mengenai korupsi. Apa sih yang Hilda tahu mengenai korupsi? Mencontek, Lalu titip absen, terlambat, ngambil spidol, yang terakhir melebihkan uang kas. Nah, yang tadi kalian sebutkan itu seperti contoh tindakan korupsi di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Nah, ada lagi nggak yang tahu contoh-contoh di tindakan di masyarakat? Enggak. Jadi kita harus mengetahui dan memahami apa sih itu pengertian dari korupsi. Korupsi ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang merusak kepercayaan yang telah dibuat di organisasi ataupun di instansi untuk keuntungan pribadinya. Nah, contoh lain dari tindakan korupsi di lingkungan masyarakat seperti terlambat, korupsi waktu. Lalu ada di mana contoh lain yaitu memberikan uang tips, seperti halnya kita ingin membuat KTP nih, biar KTP itu cepat jadinya, kita memberikan uang tips kepada RT RW atau ke kepala desa ataupun ke kantor atau aparat kecamatan supaya mempercepat jadinya sebuah KTP itu, atau kita menyogok SIM biar kita tuh langsung lulus dan dapat kartu SIM-nya. Lalu yang ketiga itu tindakan suap menyuap, seperti halnya kita menemukan di lalu lintas, misalnya kita ditilang oleh polisi, maka dari itu daripada kita disidang lalu motor kita diambil, lebih baik ada uang damai. Lanjut, ada contoh lain, nepotisme. Apa sih nepotisme itu? Memberikan hadiah atau bingkisan. Seperti halnya kita nggak keterima di suatu sekolah negeri atau suatu kampus negeri impian kita. Orang tua kita mewujudkan impian kita dengan cara ada kenalan teman lah, ada kenalan tetangga lah, supaya si tetangga atau teman itu memberikan atau mempermudah anaknya itu bisa masuk ke sekolah yang ditujukan. Nah, setelah anaknya lulus, dia memberikan sebuah bingkisan lah, atau hampers, atau parcel sebagai ucapan terima kasih. Lanjut, contoh lainnya itu menitipkan uang kembalian. Ayo, di antara kalian siapa yang sering menilep uang kembalian? Pasti kan? Misalnya kalian disuruh beli terigu sama orang tua. Harga terigu berapa sih? Seperempat 3.000 kan? Dikasih sama orang tua 5.000. Bisa 2.000, suka dikasih nggak kembaliannya? Nah, itu adalah tindakan korupsi yang paling kecil di lingkungan keluarga. Jangan diulangin lagi ya. Nanti kalau misalnya diulangin lagi dari hal kecil, kalian kalau udah makin besar jadi koruptor, mau? Enggak. Oke, lanjut ya. Lalu, apa sih upaya pencegahan korupsi ini supaya nggak menempel di diri kita? Yang pertama itu selalu jujur, terbuka. Emang sih jujur itu sakit, jujur itu sulit. Menerima akibat dari jujur kita malah dapatkan efek dari kebohongan kita dari mulai hari ini sampai hari nanti. Terus yang kedua, disiplin. Nah, untuk menghindari adanya kita terlambat di sekolah, kita harus menerapkan disiplin untuk waktu tidur, disiplin untuk main HP jam berapa, dan disiplin waktu belajar, supaya kalian tuh ada schedule tuh, jadwal yang tertera, supaya kalian tuh tidak ada bablas gitulah. Terus yang ketiga, tanggung jawab apa yang kalian lakukan. Sebelum kalian bertindak, kalian harus memikirkan, aduh, resiko apa nih yang gue buat setelah gue lakukan ini gitu. Terus yang keempat itu adil. Nah, kalian tuh tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh juga menyudutkan orang lain, ngejudge, wah lu salah, lu korupsi, lu gini-gini, nggak boleh tuh. Lalu berani
kalau misalnya dari teman kalian, kan kalian udah nyebut ini contoh-contoh tindakan korupsi di lingkungan masyarakat. Kalian harus berani kalau misalnya nih, Pipit misalnya ngambil pulpen punya Hilda, Luna harus berani. Pit, jangan kayak gitu Pit, kalau nyolong pulpen itu mah termasuk tindakan korupsi loh katanya. Mengambil hak orang lain jadi hak pribadi itu nggak boleh. Luna harus berani ngomong ke Pipit buat negur, walaupun Pipit itu temen Luna gitu ya. Lanjut, peduli. Nah, kalau misalnya Luna itu nggak berani menegur Pipit, Bila harus peduli terhadap temennya, bahwa mengingatkan Pipit itu salah. Jangan sampai Bila itu memiliki rasa bodoh amatan lah, dia ini bukan gua gitu, nggak boleh. Terus kerja keras. Nah, jangan sampai orang bekerja keras dalam profesi ini. Kita udah membangun gimana sih caranya orang lain buat percaya kepada kita. Terus sewaktu-waktu ada yang nyodorin uang, Hil, boleh lah bantuin gue lah masuk ke sini. Terus seakan-akan mental kalian tuh jadi ciut. Oke lah, bisa diperbincangkan, itu nggak boleh ya kan. Harus kerja cerdas juga diimbanginnya. Lanjut, sederhana. Dengan kalian ada perilaku sederhana, kalian akan dijauhkan dengan perilaku konsumtif. Apa sih konsumtif? Misalnya ada pola gaya hidup yang misalnya sekarang lagi tren outfit lah, atau jajan ngetren di mall lah, atau apa. Nah, dengan contoh yang disebutkan oleh Luna, misalnya melebihkan uang kas, kalian minta ke orang tua, "Mah, aku belum bayar uang kas nih minggu ini." Misalnya uang kas yang seharusnya 2.000, kalian minta 5.000, dan 3.000-nya itu setiap minggu kalian tuh kumpulkan untuk nge-mall bareng sama teman-teman. Itu nggak boleh sama sekali. Dan yang terakhir, mandiri. Kalian itu harus mandiri. Mandiri apa nih di sini? Mandiri dari kalian harus bikin schedule buat diri kalian sendiri, buat disiplin dalam waktu belajar dan lain-lain. Terus kalian harus berani dalam melakukan kebenaran dan menolak untuk kesadaran. Sekian penjelasan dari saya. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi dan bermanfaat untuk kalian. Semoga kita terjauhkan dari korupsi dan predasi. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.